Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, di sini ada sekumpulan nelayan yang sedang menggotong perahunya. Nah, masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikan gambar di atas. Para nelayan Panti Ngrehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan menangkap ikan untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Nah, di sini ada sebuah teks tentang kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga memilih laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun, bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasanya dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Nah, kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, di sini kalian garis bawahilah pokok pikiran di atas di setiap paragraf dari bacaan di atas, lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, tuliskan pertanyaan dan jawabannya pada tempat yang tersedia di halaman 108 sampai 109. Ini Ibu contohkan, Ibu menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya adalah nelayan dan pedagang. Nah, kalian cari sesuai dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, selanjutnya, kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lainnya. Selain semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan pun menangkap ikan. Beberapa berharap hasil
tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau disingkat TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan di mana para nelayan bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapat harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelangan ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah yang lain yang membutuhkan. Nah, ini karena kita sedang pandemi dan kita tidak bisa kemana-mana, kalian bekerja samanya dengan orang tua. Nah, coba untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat dalam pelelangan ikan. Nah, tulis di sini nelayan perannya apa. Misalnya nelayan perannya mencari ikan. Nah, kesimpulan apa saja yang dapat kamu ambil. Misalnya di sini pedagang misalnya perannya apa, pembeli misalnya, contohnya di sini pembeli perannya apa, pemerintah perannya apa. Kerjakan halaman di halaman 111. Nah, kamu telah tahu bagaimana setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu, setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitar. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut di dalam rumah saja. Nah, kalian bekerja sama dengan orang tua. Yang pertama itu, ikutilah langkah sebagai berikut. Nah, kalian pilih mana tempat yang ingin kamu amati. Misal tempat 1, tempat 2, tempat 3, atau tempat 4. Nah, kalian karena tidak boleh pergi jauh-jauh dan harus di lingkungan rumah, nah kalian bekerja sama dengan orang tua atau kalian boleh cari sumber-sumber di internet, di buku. Nah, tempat misalnya pilih salah satu saja. Misalnya ingin pasar, berarti yang lainnya jangan ditulis. Nah, setelah memilih pasar, kalian gambarkan sesuai dengan apa yang kalian ingin amati. Misalnya gambar pasar. Nah, halaman pertama itu di buku tulis ya. Halaman pertama berisi tentang gambar-gambar pasar tersebut. Nah, kalian gambar atau boleh kalian gunting gambar yang ada di misalnya ada di buku yang tidak terpakai, ada gambar pasar. Nah, boleh kalian tempel. Halaman kedua, amatilah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, kalian buat tabel. Di pasar ada 2 tabel, ada pedagang dan ada peran. Terus di pasar ada apa lagi? Ada pembeli, perannya apa? Tentu akan berbeda-beda. Nah, halaman ketiga, diskusikan hak dan kewajiban sesuai peran mereka. Pedagang haknya apa, kewajibannya apa, pembeli haknya apa, kewajibannya apa, dan yang lainnya. Nah, lalu halaman selanjutnya, buatlah sebuah peta pikiran yang mencangkup semua hal penting yang dibahas di dalam buku. Nah, di pasar itu ada apa aja? Di sini kalian dibuat menjadi peta pikiran.
Di sini misalnya pedagang, perannya apa tadi yang sudah kalian tulis, haknya apa, kewajibannya apa. Pembeli, perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa. Nah, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.